Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Damayanti dengan NIM 2280200058 dari Pendidikan Fisika kelas B tahun 2020. Di sini saya akan memaparkan 6 jurnal tentang perkembangan alat hukum ohm dan perkembangan alat hukum ohm versi saya sendiri. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Hukum ohm adalah suatu ilmu dalam fisika yang menyatakan hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatannya dalam suatu rangkaian listrik. Jurnal pertama yang akan saya bahas dari Galuh Ayurianti, Sutikno, dan Masturi pada tahun 2015 dengan judul jurnal Penerapan Alat Praga Seri Paralel DC untuk meningkatkan pemahaman siswa pada materi hukum ohm. Proceeding Seminar Nasional Fisika e-Jurnal. Volume keempat halaman 129 sampai 134. Alat peraga ini masih menggunakan lampu dan kabel penghubung yang dirangkai sangat sederhana. Kelebihannya, alat ini merupakan media paling umum yang mudah dipahami oleh siswa dan dapat meningkatkan pemahaman konsep hukum ohm pada siswa. Dan kekurangannya hanya sebagai alat peraga dan hanya untuk materi pembelajaran hukum ohm. Yang kedua ada dari Asep Saifullah, Muhammad Fatur Rahman, Yuvita Oktarisa, Resti Dwi Arsi, Hayin Rosdiana, Faka Gustiono, dan Seno Indrianto pada tahun 2018 dengan judul Rancang Bangun Alat Praktikum Hukum Ohm untuk Memfasilitasi Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi. Grafiti Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Fisika, volume 4 nomor 2, halaman 81 sampai 90. Alat yang kedua ini dibuat sangat rapi dengan menggunakan akrilik dengan komponen-komponen listrik yang diperlukan. Kelebihan dari alat ini dirancang portable dan dapat digunakan di mana saja, serta untuk melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi pada mahasiswa. Dan kekurangannya hanya untuk praktikum hukum ohm dan hanya untuk membuktikan hubungan antara kesebandingan antara tegangan listrik dan arus listrik. Jurnal yang ketiga dari Rudi Susanto, Afu Ihsan Pradada, dan M. Kurdi Ari Setiawan pada tahun 2018 dengan judul Rancang Bangun Pengendalian Lampu Otomatis Berbasis Arduino Uno sebagai Alat Peraga Pembelajaran IPA Rangkaian Seri Paralel. Jupiter Jurnal Pendidikan Teknik Elektro, volume 3 nomor 1 halaman 7 sampai 16. Alat ini menggunakan smartphone yang terkoneksi dengan Arduino Uno menggunakan modul Bluetooth HC05. Kelebihannya dapat menghasilkan hasil belajar yang efektif dalam waktu yang lebih singkat, dan kekurangannya alat ini sudah mudah untuk ditemukan. Yang keempat dari Dharma Afifa dan Abdul Halik pada tahun 2020 dengan judul Perancangan dan Pembuatan Simulator Lighting System dan Horn System Unit Alat Berat Caterpillar 914G Wheel Loader. Proceeding keempat Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat halaman 54 sampai 59. Alat peraga ini dibuat untuk menjelaskan proses mengalirnya arus dari baterai hingga dapat menyalakan komponen lampu, klakson, dan backup alarm pada unit wheel loader 914G. Kelebihannya, alat peraga lighting system dan horn system yang penulis buat dapat menjadi alat pembelajaran mahasiswa agar lebih maksimal dalam memahami tentang sistem elektrik. Yang kedua, perancangan dan pembuatan alat peraga telah dilakukan dengan memperhatikan faktor safety sehingga perakitan alat peraga dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, alat peraga dapat beroperasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan mengaktifkan semua komponen dan tidak ditemukan suatu masalah. Kekurangannya, alat percobaan ini cukup rumit untuk merangkainya. Yang kelima, dari Cindy Rasta BR Ginting pada tahun 2021 dengan judul Rancangan Set Alat Peraga Puzzle dalam Materi Listrik Dinamis. Jurnal Penelitian Pendidikan Fisika, volume 6 nomor 1 halaman 31 sampai 43. Alat peraga ini menggunakan puzzle karena menarik dan dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar fisika. Cara merangkainya sangat sederhana, hanya dengan menempelkan puzzle dan komponen-komponen listrik.
Kelebihan dari alat ini, puzzle dapat digunakan sebagai alat peraga untuk percobaan hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1, dan hukum Kirchhoff 2, susunan hambatan listrik seri atau paralel, dan jembatan Wheatstone. Puzzle dapat digunakan sebagai alat peraga untuk percobaan watak lampu pijar, karena alat peraga puzzle bisa menunjukkan keadaan lampu sesuai dengan konsep pada lampu pijar yang disusun secara seri atau paralel. Kekurangannya hanya bisa dilakukan per kelompok. Jika dilakukan secara mandiri membutuhkan waktu yang cukup lama, lalu membutuhkan ketelitian ekstra dalam merangkainya. Lalu yang keenam dari jurnal internasional, dari Brandon Mitchell, Robert E. Kay, Roy McCullough, dan William Reilly pada tahun 2018 dengan judul A Fantastic Quantitative Exploration of Ohm's Law, The Physics Teacher, volume 56, halaman 75-78. Pada jurnal ini tertulis, beberapa ahli menunjukkan bahwa bohlam tidak mematuhi hukum Ohm baik secara langsung atau melalui eksperimen laboratorium berbasis penyelidikan, namun tampaknya tidak pantas untuk mengembangkan dasar konsepsi untuk perilaku sirkuit sederhana yang menggunakan bohlam hanya untuk mengikuti hukum Ohm. Baru-baru ini, kipas komputer kecil diusulkan sebagai pengganti bohlam yang sesuai untuk analisis kualitatif dan kuantitatif rangkaian sederhana, di mana arusnya berkaitan dengan kecepatan putaran kipas. Alat ini memiliki kelebihan, yaitu efektif untuk pembelajaran rangkaian hukum Ohm dengan rangkaian yang sederhana, dan kekurangannya, alat yang digunakan memerlukan biaya yang cukup besar. Dan yang terakhir, versi saya sendiri. Inovasi versi saya sendiri yaitu hanya dengan membawa smartphone atau laptop dengan cara mengubah tegangan dan resistornya. Kelebihannya efektif untuk pembelajaran hukum Ohm karena tidak perlu menghitung secara manual, sehingga meminimalisir adanya error data atau kesalahan dalam perhitungan, dan mudah dilakukan di mana saja hanya dengan membawa handphone atau laptop. Namun kekurangannya sudah ada di Pet Colorado Education. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.